Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu hari ini Engkau mengingatkan kami untuk membangun semangat pertobatan dalam hati kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk boleh berdamai dengan Engkau, berdamai juga dengan sama yang ada di sekitar kami. Semoga semangat pertobatan betul-betul menjiwai seluruh kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan. Ampunilah segala kelemahan-kelemahan kami ya Tuhan, dan perdamaikanlah kami dengan Dikau atau dengan dirimu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus. Permenungan kita pada sore hari ini adalah tentang membangun pertobatan kita. Kata pertobatan memang kita sudah mendengarnya, kita sudah berusaha untuk menghayatinya dalam kehidupan, dan eh, tidak hanya berlaku pada masa-masa istimewa seperti pada masa Adventus atau masa Prapaskah, di mana kita mendengar kata pertobatan ini. Tetapi sebetulnya sepanjang hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita perlu membangun semangat pertobatan. Kita semua ingat Paus Fransiskus mengatakan tentang pertobatan ekologi. Tadi pagi ketika saya merayakan misa pembukaan tahun ajaran di sekolah kami, saya mengatakan perlu pertobatan dalam dunia pendidikan. Artinya bahwa sepanjang hidup kita pasti akan berjumpa dengan kata pertobatan ini. Maka seperti biasa saya menyiapkan materinya dan coba untuk membagikannya untuk eh bentar ya. Ya, mari membangun pertobatan kita. Kita perhatikan pertama gambar yang saya tampilkan di sini. Memang sebuah gambar yang menarik perhatian kita. Bagaimana Tuhan Yesus itu menunjukkan wajah kerahiman dari Bapa kepada manusia yang paling lemah. Dia mengasihi mereka. Dan lihatlah bahwa manusia itu dengan penuh penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan, dan dia boleh menunduk ya sambil membuat penyesalan. Sementara Yesus dengan tatapannya penuh kasih. Yesus tidak memandang di tempat lain, tapi memandang pada pribadi manusia ini, dan memandang itu atau melihat itu artinya dia sangat bermurah hati kepadanya. Dia sangat mencintainya. Nah, tentu saja hari ini eh, kita semua membaca teks Injil yang sangat bagus ya, berjumpa atau perjumpaan dengan Yesus yang benar-benar mau mengajak kita untuk bertobat. Dan Injil hari ini di Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Saya coba untuk melihatnya dari satu aspek, yaitu aspek pertobatan ini. Nah, ketika itu Tuhan Yesus dalam perjalanan, perhatikan wajah orang-orang ini. Mereka-mereka ini adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Maka pada suatu ketika Yesus itu berjumpa dengan beberapa ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, dan ketika berbicara dengan mereka, mereka lalu menunjukkan hati mereka yang keras. Mereka itu boleh dikatakan tidak percaya sepenuhnya, bahkan tidak percaya pada Yesus. Mereka juga lalu ingin melihat tanda mana yang Yesus bisa tunjukkan sebagai Mesias. Dan inilah yang menjadi intensi mereka ketika bersoal jawab atau berbicara dengan Yesus dalam perjumpaan itu. Dan apakah Yesus lalu menggubris atau mengikuti alur pertanyaan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Tentu saja tidak. Para ahli sudah pakar dalam bidang Taurat, tapi ternyata pemahaman mereka tentang Yesus Sang Mesias itu belum sampai pada level yang sempurna. Maka Yesus lalu
punya reaksi. Sekurang-kurangnya ada 3 reaksi yang dia tunjukkan. Reaksi yang pertama, itu Yesus berbicara tentang tanda Yunus. Perhatikan gambar ini, ya, lukisan yang sangat bagus dari Yunus sendiri. Dan cerita tentang Yunus kita temukan dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika para pemimpin agama menuntut tanda berupa mujizat tertentu untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan Yesus lalu menawarkan satu tanda yang mereka semua tahu, yaitu tanda Nabi Yunus. Dan Yesus mengatakan sama seperti Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan yang besar selama 3 hari, demikian juga Yesus sendiri sudah melihat ke depan. Yesus sudah punya visi ke depan bahwa pada saatnya nanti dia juga akan menderita, wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan tentu ini ya yang kita imani. Maka Tuhan Yesus jauh sebelumnya itu sudah eh, memberikan pemahaman kepada para ahli Taurat yang sebetulnya sudah tahu ya cerita-cerita tentang Yunus ini dalam dunia Perjanjian Lama. Tapi Yesus sekali lagi membangkitkan pikiran mereka dengan contoh yang nyata. Kamu minta tanda, tidak ada tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Kalau Yunus dalam perut ikan 3 hari, maka anak manusia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka kebangkitan itu menjadi bukti terakhir dan tidak terbantahkan tentang siapakah Yesus sebenarnya. Yesus Sang Mesias itu dia tunjukkan salah satunya adalah dengan kebangkitannya. Ya. Lalu yang kedua adalah tentang pertobatan Niniwe. Yesus membandingkan para penduduknya dengan penduduk Niniwe pada zaman dahulu. Ketika Yunus berkhotbah kepada penduduk Niniwe, mereka lalu menyatakan pertobatan mereka. Raja itu menyerukan pertobatan, ya, bahkan ternak dan tumbuhan pun ya ikut berpuasa. Raja sendiri duduk di atas abu dan mengambil abu dan menaburkannya di kepalanya sebagai tanda pertobatan. Jadi dari leadernya yang paling tinggi atau pucuk pimpinannya itu merasakan pentingnya sebuah pertobatan. Maka dengan demikian, orang-orang di Niniwe juga menunjukkan semangat pertobatan mereka. Lalu Yesus menjelaskan bahwa pada hari penghakiman, orang-orang asing ini akan bangkit dan menghukum para pemimpin agama pada zamannya, karena para pemimpin itu menolak pesan yang jauh lebih besar daripada pesan Yunus. Yesus jauh lebih dari Yunus. Maka Yesus mau menyadarkan mereka, fokuslah pada dirinya yang ada di depan mereka. Tapi sayang sekali, hati mereka tertutup rapat. Reaksi yang ketiga, tentang kebijaksanaan Salomo. Dalam Injil hari ini juga, reaksi Yesus yang ketiga juga sangat penting. Yesus itu menyebut Ratu Sheba atau Ratu dari Selatan, dia akan datang ke Yerusalem dan mau tahu, ya, mungkin mau tahu banget, ya, apakah yang dia dengar tentang eh, Salomo itu betul-betul orang yang bijaksana atau tidak. Dan ketika dia tiba, dia bisa menyaksikan tidak hanya pada pribadi Salomo, tapi orang-orang yang bekerja dengan dia menunjukkan sebuah eh, sikap yang tidak lain adalah pengejawantahan dari kebijakan Salomo itu. Maka sambil mengobservasi, ya, dia lalu mengatakan, sekarang saya tahu, setelah saya melihat semua ini, saya tahu bahwa Anda memang orang yang bijaksana. Dan Yesus mengatakan pada para ahli Taurat dan kaum Farisi bahwa dia itu lebih dari Salomo. Lebih dari Salomo. Ya, pada level manusiawi, itu orang-orang ini hanya mengerti pada, oh ya, Salomo itu terkenal karena bijaksana, dan sampai di situ. Tapi Yesus mengatakan, justru dia sendiri itu lebih dari Salomo. Dan itu eh, harus menyadarkan mereka bahwa Yesus adalah anak Allah yang lebih tinggi, ya, lebih tinggi tingkatnya atau lebih tinggi derajatnya daripada seorang nabi atau
orang seperti Salomo sebagai pemimpin. Nah, secara singkat boleh dikatakan bahwa tanda yang paling utama yang diminta oleh kaum Farisi dan para ahli Taurat itu sudah diberikan. Tuhan tidak perlu memberikan sebuah mujizat atau sebuah tanda yang baru, ya. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah mengatakan tentang kebangkitannya. Jauh sebelumnya, dia sudah omong tentang kebangkitan dengan berpatok pada pengalaman Yunus dalam dunia perjanjian lama. Lalu yang kedua adalah bahwa perlu hati yang terbuka untuk bisa bertobat. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu hanya bisa mengenal kitab suci dan isinya, tapi mereka sendiri sulit untuk menunjukkan pertobatan mereka di hadirat Tuhan. Maka eh, satu hal yang diminta oleh Tuhan ketika berbicara dengan mereka adalah bagaimana mereka bisa menunjukkan semangat pertobatan. Nah, tema inilah yang menjadi permenungan atau menjadi fokus permenungan kita pada sore hari ini. Nah, mari kita coba membangun pertobatan kita. Tadi saya katakan bahwa tema tentang pertobatan itu sepanjang hidup kita, tidak hanya pada eh, masa-masa khusus dalam liturgi gereja, tapi sepanjang hidup kita. Ada pertobatan ekologi, saya tadi mengatakan tentang pertobatan dalam dunia pendidikan, itu perlu. Nah, kalau kita berbicara tentang pertobatan, pertobatan itu suatu proses seumur hidup kita. Untuk apa? Untuk mengubah hati kita. Mengubah hati kita. Atau bisa juga boleh dikatakan proses pertobatan itu untuk berpaling dari dosa. Dan satu lagi adalah proses pertobatan itu mengarahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Atau dengan satu kata yang kita tahu juga adalah metanoia. Metanoia. Sebuah perubahan yang radikal di dalam kehidupan kita untuk terarah hanya kepada Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang istimewa. Lalu yang kedua, pertobatan itu bukan hanya sekedar rasa bersalah saja yang kita rasakan. Tapi apa? Tapi sebuah tindakan nyata untuk bisa memperbaiki relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Jadi kalau kita mengatakan tentang pertobatan kita mengatakan tentang bagaimana menata kembali, menjahit kembali sobekan-sobekan relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama yang ada di sekitar kita. Nah, itulah suatu pertobatan di dalam kehidupan kita. Nah, kita itu dapat membangun pertobatan pertama-tama pertobatan yang sifatnya batinia. Nah, pertobatan sejati itu dimulai dari dalam hati kita. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain bertobat, tapi kita mula-mula pertobatan itu dari dalam hati kita, dari dalam diri kita sendiri. Menurut Katekismus Gereja Katolik, pertobatan batin itu diwujudkan melalui tiga cara yang juga kita sudah kenal, ya, dalam masa Prapaskah pada hari Rabu Abu ini sudah langsung didengungkan. Yang pertama, pertobatan batin itu bisa kita wujudkan melalui hidup doa kita. Doa itu kita berkomunikasi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Doa itu berarti kita mengangkat hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Yang kedua, kita membuat puasa atau melakukan puasa dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan menyangkal diri untuk mengendalikan hawa nafsu kita, kelemahan-kelemahan kita, titik-titik hitam atau noda hitam dalam kehidupan kita. Kita mengontrol diri kita. Lalu yang ketiga adalah memberi sedekah atau karya amal kasih. Kita berusaha untuk berbagi kasih dan juga kepedulian kita kepada sama yang membutuhkan. Sharing is caring. Berbagi itu sebagai sebuah tanda kepedulian kita kepada sama. Nah, pertobatan batin itu melewati tiga hal penting ini, doa, puasa, dan sedekah. Lalu, hal lain yang berhubungan dengan membangun pertobatan kita adalah
pentingnya sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi, sakramen yang keempat. Nah, sakramen tobat itu biasa disebut juga sebagai sakramen rekonsiliasi atau sakramen pendamaian dengan Tuhan. Yesus menurut Santo Paulus adalah damai kita. Yesus adalah damai kita karena dialah yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Itu Santo Paulus. Ya. Sakramen tobat itu bisa menjadi sebuah sakramen pendamaian antara kita dengan Tuhan. Kita sudah tahu langkah-langkah yang penting dalam membangun tobat kita, dalam sakramen tobat. Banyak di antara kita mungkin mengaku dosa 1 tahun mungkin 2 kali, napas, Natal dan Paskah. Tapi ada orang-orang tertentu yang punya kebiasaan mengaku dosa entah mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Santa Teresa dari Avila bukan mengaku dosa mingguan, harian. Dia selalu mengaku dosa setiap hari dengan Santo Yohanes dari Salib. Nah, ada langkah-langkah tertentu yang memang kita semua sudah tahu, tapi kita orang Katolik mudah lupa. Maka saya coba tampilkan di sini. Untuk bisa mengaku dosa dengan baik, hal pertama adalah kita memeriksa batin kita. Kita tidak bisa ke sana duduk depan pastor untuk mengaku dosa, hanya seperti kita siram saja. Pokoknya gampang deh ke sana saya omong saja. Bukan, kita harus memeriksa batin kita. Periksalah batin. Dosa-dosa yang saya lakukan itu apa? Ya. Jadi kita ingat kembali dosa-dosa pribadi yang kita lakukan. Jadi jangan ingat dosa orang lain, dosamu sendiri. Karena itulah yang Anda akan akui. Lalu yang kedua, di samping kita memeriksa batin, tentu kita menemukan dosa saya ini apa saja ya. Lalu kita menemukan penyesalan kita. Kita menyesal, merasa sangat berdosa. Kita menyesal karena telah menyakiti hati Tuhan. Yang ketiga, kita membuat pengakuan dosa. Ketika kita mengaku dosa, kita jangan berpikir bahasa mengaku dosa depan pastor. Bukan. Injil Yohanes sangat jelas. Ya, kalau kamu mengatakan dosanya diampuni, dosa diampuni. Kalau tidak diampuni, dosanya tetap ada. Maka Tuhan itu bekerja melalui orang-orang tertentu yang ditabiskan di dalam gereja. Para imam dan para uskup itu mendengar pengakuan dosa. Para diakon itu belum. Ya. Jadi kaum tertabis, terutama para imam yang tertabis itulah yang mendengarkan pengakuan dosa kita. Kenapa kita tidak mengaku dosa langsung pada Tuhan saja? Tidak. Yesus omong dengan jelas kok. Tadi yang saya katakan dalam Injil Yohanes itu. Jadi pengakuan dosa itu kita mengakui dosa-dosa kita dengan jujur, dengan tulus. Bukan kita mengaku dosa, mungkin istri mengaku dosa suaminya. Pastor, sebenarnya saya tidak marah, tapi karena suami saya, maka saya marah. Yang berdosa itu you. Maka mengaku bahwa, pastor saya marah. Tidak perlu jelaskan, saya marah kan. Tidak. Pastor sudah belajar tinggi-tinggi, ngapain dijelaskan lagi? Pastor saya maki, itu dosa. Pastor saya mencuri itu dosa. Pastor tidak kena, curi apa? Siapa punya barang? Pastor bukan hakim untuk bertanya seperti itu. Jadi itu pengakuan. Kita mengaku dengan tulus depan seorang imam, dan pengakuan dosa yang baik itu kita mengaku dosa pada pastor yang mengenal kita. Yang mengenal kita. Tren orang Katolik adalah carilah pastor yang tua, sehingga kupingnya ya sudah mulai pikun, itu kita mengaku dosa. Salah. Kita mengaku dosa pada pastor yang sungguh mengenal kita, sehingga apa? Sehingga ketika dia memberikan nasihatnya, touch our heart, menyentuh hati kita. Kalau dia tidak kenal, dia ngomong saja, ya saudara begini, begini, begini. Tapi kalau dia kenal kita, dia sebut nama kita. Kemudian dia kasih nasihat, dan betul-betul touch, menyentuh hati kita. Karena pastornya kenal kita. Kita malah, pastornya kenal, malu ah. Janganlah, nanti dia akan ingat. Pastor, kami ini kalau mendengar pengakuan dosa, kami tidak akan mengingat kamu punya dosa. Ngapain ingat? Pastor juga punya dosa. Kalau Anda mengaku, kita percaya mengaku pada Tuhan, bukan pastor. Kemudian, niat untuk memperbaiki diri. Ini penting.
Kita berjanji untuk mau berubah lebih baik lagi, tidak mengulangi perbuatan dosa. Dan yang terakhir adalah penitensi. Apa yang harus kita lakukan setelah pengakuan dosa? Ya, kita menjalankan tugas atau doa tertentu yang diberikan oleh imam sebagai sili atas dosa-dosa kita. Nah, ini adalah sakramen tobat yang kita sudah sering lakukan. Pastor mengulangi kembali bagaimana kita membangun kembali pertobatan kita melalui sakramen tobat ini. Nah, lalu apa buah pertobatan yang diharapkan? Buah pertobatan yang diharapkan adalah bahwa pertobatan itu membawa pemulihan hidup kita. Kita pulih, kita sungguh berubah. Ketika seseorang itu bertobat, ia tidak hanya diampuni dari dosa-dosanya. Itu salah satunya. Tetapi juga dipulihkan hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sama. Kalau saya mengaku dosa, dampaknya besar. Relasi saya dengan Tuhan akan semakin baik dan relasi saya dengan sama juga akan semakin baik. Dua-duanya harus sejajar, berjalan bersama. Saya tidak bisa berdamai dengan Tuhan, sementara dengan sama saya tidak berdamai. Oh my God, saya pernah mengusir orang dari ruang pengakuan dosa ketika dia minta pengampunan dari Tuhan dan saya bertanya, apakah Anda juga mau mengampuni? Tidak, Pastor. Saya tidak mengampuni. Oke, kalau Anda tidak mengampuni, Anda minta Tuhan untuk mengampunimu, tapi Anda tidak mengampuni orang, sorry ya, kamu keluar dulu, pikir-pikir dulu, baru masuk untuk pengakuan dosa. Karena kadang-kadang kita itu seperti itu. Mudah kita minta Tuhan mengampuni kita, tapi kita sendiri tidak mau mengampuni orang lain. Orang-orang LPF, ingat baik-baik itu. Jangan hanya minta Tuhan untuk mengampuni, tapi Anda juga harus mampu mengampuni. Pertobatan itu membebaskan manusia dari beban dosa, sehingga kita itu bisa bertumbuh dalam kekudusan. Buah dari pertobatan adalah kekudusan. Kita bertumbuh menjadi kudus. Jadi tidak hanya sekedar kita pergi mengaku dosa dan selesai, tapi kita itu benar-benar sadar dan mau berubah dan mau menjadi kudus. Nah, bagaimana dengan pengalaman rohani dari Santa Faustina tentang pertobatan ini? Ada banyak nomor dalam buku harian Santa Faustina yang berbicara tentang pertobatan. Ada nomor-nomor tertentu yang saya tampilkan di sini. Itu setelah ada doa, lalu ada sebuah refleksi yang sangat bagus yang Tuhan sampaikan kepada Santa Faustina. Misalnya di buku harian Santa Faustina nomor 1486. Ketika itu, setelah ada doa, lalu Tuhan Yesus berpesan, pesannya sangat bagus. Apabila engkau, Santa Faustina, apabila engkau mendaraskan doa ini dengan hati penuh sesal dan iman yang teguh atas nama orang-orang berdosa, aku akan menganugerahkan kepada mereka rahmat pertobatan. Santa Faustina menjadi saluran berkat bagi orang-orang berdosa. Ketika dia berdoa, maka Tuhan Yesus akan memperhitungkan pengampunan yang berlimpah kepada orang-orang berdosa. Kalau Santa Faustina itu Tuhan Yesus bisa jadikan seperti itu, kita pun Tuhan bisa menjadikan kita untuk bisa menjadi saluran berkat untuk pertobatan. Itu yang penting. Yang kedua, dalam buku harian Santa Faustina nomor 1448, Tuhan Yesus bersabda pada Santa Faustina, katakanlah kepada para pendosa, pada orang-orang berdosa, bahwa tidak ada seorang pun yang akan luput dari tanganku jika mereka lari dari hatiku yang berbelas kasih, mereka akan jatuh ke dalam keadilanku. Tuhan menunjukkan wajah kerahiman yang luar biasa. Orang-orang berdosa itu dia tidak usir, tapi dia menolong mereka, menyadarkan mereka untuk menjadi lebih baik. 1448. Lalu yang berikut ya, buku harian Santa Faustina nomor 1577. Yesus menjelaskan bahwa pertobatan adalah rahmat dan kerahiman dari kerahimanku. Demikian juga keteguhan hati. Jadi pertobatan adalah sebuah anugerah, sebuah rahmat istimewa dari Tuhan bagi manusia. Atau dalam Buku Santa Faustina 377, Tuhan Yesus menyatakan bahwa jiwa yang paling berdosa memiliki hati yang paling besar atas kerahimannya.
Orang yang paling berdosa, itulah yang dicari oleh Tuhan untuk diselamatkan. Itu nomor 377 ini. Betapa indah ya kalau kita membuat permenungan-permenungan tentang kerahiman dari Allah yang diungkapkan secara sederhana dalam pengalaman rohani Santa Faustina ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita kembali melihat gambar ini ya. Yesus memandang dengan penuh kasih dan membangkitkan pertobatan. Maka pesan pertama adalah pertobatan yang radikal, supaya semakin serupa dengan Kristus sendiri. Kristus bisa mengampuni orang berdosa, supaya mereka bisa bertobat. Kita pun perlu mengampuni, supaya orang itu bisa berubah. Injil kemarin sangat bagus, tentang lalang dan gandum. Ya, Injil pada hari Sabtu yang lalu ya. Ya, lalang dan gandum. Tuhan itu, bukan, kemarin hari Minggu, kesabaran. Ya, lalang dan gandum bertumbuh bersama-sama. Dan artinya orang jahat dan orang baik bertumbuh bersama. Diharapkan orang baik itulah yang akan mempertobatkan orang yang jahat. Itu yang penting. Jadi pertobatan yang radikal supaya kita semua itu semakin serupa dengan Kristus. Dan yang kedua adalah iman yang teguh kepada Kristus. Kita butuh iman yang teguh, iman yang radikal sampai ke akar-akarnya untuk bisa bersatu dengan Kristus sendiri. Maka lihatlah bahwa dalam kehidupan kita, kita benar-benar mau berubah, merajut kembali atau menjahit kembali sobekan-sobekan kehidupan rohani kita untuk menjadi sebuah bentuk pertobatan yang lebih indah di hadirat Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, syukur padamu. Anugerah pertobatan sangat kami harapkan daripadamu. Karena kami percaya Engkau sungguh baik hati kepada kami. Engkau menaruh belas kasih kepada kami, karena Engkau sendiri menunjukkan wajah belas kasih dari Bapa kepada kami semua. Semoga kami mampu untuk membangun pertobatan dalam hati kami, dan kami menjadi baru dalam dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama roh. rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.